Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pengajian yang akan diawali dengan kitab Al-Mustasfa karya Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. Al-istilahatu fihi thalatha. Al-awwal al-istilahul masyhurul al-ammi wa huwa anna al-af'alu tanqasimu ila ma yuwafiqu 'aradal fa'il wa ila ma yukhalifuhu wa ma la yuwafiqu wa la yukhalifu. Fal-muwafiqu yusamma hasanan والمخالف يسمى قبيحا والثالث يسمى عبثا. وعلى هذا الاصطلاح إذا كان الفعل موافقا لشخص مخالفا لآخر فهو حسن في حق من وافق قبيح في حق من خالف. Berkenaan dengan makna baik dan buruk, terdapat 3 istilah. Yang pertama, istilah yang sudah populer dan menjadi pandangan umum, yakni setiap pekerjaan merujuk pada 2 hal, sesuai dengan tujuan pelaku atau bertentangan dengan tujuan pelaku. Yang sesuai akan diberi judul baik, sementara yang bertentangan akan diberi judul buruk. Ada juga bentuk ketiga yang disebut absurd, bernuansa relatif subjektif. Pengertian dari bentuk ketiga ini apabila tindakan sesuai menurut sebagian orang dan sebagian lagi tidak, maka ia disebut baik bagi orang yang mengiyakan dan buruk bagi orang yang menolak. Hatta inna qatlal malikil kabir yakunu hasanan fi haqqi a'da'i qabihan fi haqqi awliya'i wa haula'i la yatahashawna an taqbihi fi'lillahi ta'ala idza khalafa 'aradahum. فإطلاق اسم الحسن والقبح على الأفعال عند هؤلاء كإطلاقه على الأصوات، فمن مال طبعه إلى صورة أو صوت شخص قضى بحسنه، ومن نفر طبعه عن شخص استقبحه. Dengan demikian, pembunuhan terhadap penguasa bisa dinilai baik dalam perspektif musuh-musuhnya dan dinilai buruk bagi para pendukung yang loyal padanya. Orang seperti ini tak segan menilai buruk perbuatan Allah Subhanahu wa taala ketika memang bertolak belakang dengan kemauan mereka. Secara mutlak mereka menilai baik buruk suatu perbuatan sebagaimana menilai suatu yang bersifat fisik. Jika tendensi perasaannya mengarah pada bentuk atau suara tertentu, maka ia baik, dan jika tidak, maka buruk. Warubba syakhsin yanfiru anhu tab'un wa yamilu ilaihi tab'un wa yakunu hasanan fi haqqi hadha qabihan fi haqqi dha. Hatta yastahsina sumratal launi jama'atun wa yastaqbihaha jama'ah. Fal husnu wal qubhu 'inda haula'i ibaratun 'anil muwafaqati wal munafarati wa huma amrani idhafiyani la kasawadi wal baydi id la yutasawwaru ay yakuna syai'u aswada fi haqqi zaidin abyadha fi haqqi amrin. Terkadang sebagian orang memiliki kecenderungan perasaan pada sesuatu namun tidak bagi yang lain, sehingga predikat baik dan buruk pun relevan pada subjek-subjek tertentu saja. Warna coklat bisa dianggap baik menurut satu kelompok tapi dinilai buruk menurut kelompok yang lain. Baik dan buruk bagi mereka hanyalah satu istilah yang berhubungan dengan kesesuaian dan ketidaksesuaian. 2 hal ini bersifat idhofi atau imbuhan sifat saja, tidak sebagaimana predikat hitam dan putih, sebab tidak mungkin sesuatu tampak hitam menurut Zaid namun putih menurut Umar. Al-istilahus tsani at-ta'biru bil husni amma hassanahu asy-syar'u bis tsana'i ala fa'ili fa yakunu fi'lullahi ta'ala hasanan fi kulli hal khalafal gharad aw wafaqa wa yakunul ma'muru bihi syar'an nadban kana aw ijaban hasanan wal mubahu la yakunu hasanan. Kedua, menganggap baik sebagaimana dititahkan syariat melalui bentuk pujian bagi pelakunya, maka perbuatan Allah akan selalu baik lintas kondisi, tak pandang sesuai atau tidak dengan keinginan pelaku. Semua bentuk perintah, baik wajib maupun sunnah, senantiasa bernilai baik. Adapun hukum mubah belum bisa masuk kategori baik. Al-istilahus tsalis at-ta'biru bil hasani an kulli ma li fa'ilihi ay yaf'ala fa yakunu al-mubahu hasanan ma'al ma'murati wa fi'lullahi yakunu hasanan bi kulli hal. Ketiga, menganggap baik pada seluruh tindakan yang dilakukan oleh pelaku. Mubah dalam hal ini bernilai baik dan masuk kategori hal-hal yang diperintahkan. Perbuatan Allah senantiasa bernilai baik dalam setiap kondisi. Wa hadhil ma'anis salasal kulluha awsafun idhafiyatun wa hiya ma'qulah wa la hajra 'ala man yaj'alul lafdhal hasani ibaratan an syai'in minha fala musyahhata fil alfaz. Ketika istilah ini secara keseluruhan merupakan sifat-sifat yang dilabelkan, dan sifat-sifat ini bersifat konseptual, tak ada batasan yang jelas dari siapa membuat kata baik pada objek tertentu. Semua kata-kata ini tidaklah valid. Fa'ala hadza idza lam yarid asy-syar'u la yatamayyazu fi'lun an ghairihi illa bi muwafaqati wal mukhalafah wa yaftalifu dzalik
bil idhafati wa la yakunu sifatan lizzat. Berlandas pada keterangan ini, ketika hukum syariat belum turun, maka tindakan hanya dapat diidentifikasi dengan kesesuaian dan bertentangan. Semuanya relatif lantaran karakter idhafiyahnya dan tidak tergolong sebagai sifat bagi esensi. Intaha. Ya, jadi di sini kita diperkenalkan kepada beberapa kemungkinan baik dan buruk, benar dan salah. Itu Imam Ghazali waktu itu menghadap-hadapkan. Nah, ini sebenarnya memang menarik karena mengikuti atau meliput ya hal-hal yang rumit sebetulnya dalam kehidupan. Saya ambil contoh di sini, contohnya adalah tentang Mbah Ahmad Mutamakin. Dia ini menurut Ketib Anom, cucunya Sunan Kudus, adalah orang yang berkhianat kepada raja dalam tembang seratnya itu dia diancam dengan hukuman mati. Kenapa? Karena dia kata-katanya sudah pernah jelas gitu. Jadi dihukum mati secara jebole itu di bawah pemerintahan Amangkurat ke-4. Di situ Amangkurat ke-4 memang, atau ya Ketib Anomnya itu melihat segala sesuatu sebagai kritikan gitu. Jadi dengan begitu dihukum mati, tapi belum dilaksanakan. Kertosoulya sudah direbut oleh dari Amangkurat 4 oleh Pakubuwono II. Pakubuwono II, nah dia ini melihat lagi, diundang yang namanya Mbah Ahmad Mutamakin itu ke Keraton Solo. Di Solo dia disuruh menjelaskan mengapa dia berpendapat demikian, dan yang penting lagi ya dia dibakar, tapi rupanya entah bajunya tidak terbakar entah apa belum. Jadi akhirnya si raja ini takut pada dia, menganggap hebat. Nah, karena itu dia diambil mantu oleh raja dan kembali ke Hajen di Pati sebagai, katakanlah, anggapnya wali Allah. Nah, yang dituduhkan kepada dia itu adalah pertentangan antara ahlu syariah dan ahlu thariqah. Ahlu syariah itu ribut menggunakan fikih, menghukumi dia ini telah memberitakan di gambar di masjidnya itu ular panjang gitu dan gajah. Nah, ini kalau di masa itu para ahli fikihnya itu menganggap bahwa binatang itu tidak boleh digambar seluruhnya, itu cuma sebagai kepala saja, ekornya saja. Ini semua ya, gajah dan ular. Karena itu dia dihukum mati karena melanggar hukum fikih. Di sini kita lihat hukum fikihnya ternyata berkaitan dengan kebutuhan sang fuqaha, ahli fikih tadi. Nah, tapi pada kedua ini, bahwa ini punya arti yang tidak demikian, artinya ada sendiri, karena itu dibebaskan. Itulah kita. Hukum itu sudah jadi alatnya kekuasaan dan juga ditafsirkan oleh pemegang kekuasaan yang lain,